Nama saya Nur Ahmadi, saya adalah ketua dari kelompok batik Sekar Arum yang beralamatkan di Dusun Giriloyo, Kelurahan Ugirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul. Batik Sekar Arum ini berdiri tahun 2007, tepatnya pasca gempa. 1 tahun dari pasca gempa itu kami mengadakan satu kebangkitan batik di Giriloyo. Kami menggelar satu event gelar selendang terpanjang dengan kami memperingati 1 tahun pasca gempa. Kami memproklamirkan bahwasanya Giriloyo adalah sentranya batik tulis, yang mana pada masa itu kami bergabung berkelompok-kelompok karena di sini ada beberapa masyarakat atau pengrajin yang belum terkumpul, makanya kami berinisiatif untuk membuat satu kelompok batik yang pada saat itu kami beri nama adalah Batik Sekar Arum. Jumlah pengrajin batik yang ada di Giriloyo ini lebih dari 600 kepala keluarga. Tapi yang tergabung dalam kelompok Batik Sekar Arum ini ada 34 kepala keluarga yang gabung dalam kelompok Batik Sekar Arum. Sebenarnya batik di sini adalah warisan leluhur kami yang sudah sangat lama sekali. Abad ke-17 itu Kerajaan Mataram bikin makam raja yang ada di Imogiri. Dari situ ada interaksi antara keluarga kami dengan keluarga keraton, yang mana pada masa itu keluarga-keluarga keraton sering berkunjung ke makam Imogiri. Kami diajari membatik tulis yang sampai sekarang batik ini masih tetap kami lestarikan di sini. Yang awalnya kami sebatas buruh batik dan akhirnya kami sekarang menjadi berkelompok-kelompok. Kami di sini warga masyarakat Giriloyo bekerja sebagai pengrajin batik yang batiknya adalah batik-batik klasik. Kenapa batik klasik? Karena pada masa itu kami diajari dan dipesan oleh keluarga-keluarga keraton, batik ini menjadi suatu pakaian untuk upacara-upacara adat seperti Wahyu Temurun, Sito Mukti, Sito Asih, dan masih banyak lagi motif-motif klasik yang sampai sekarang masih tetap kami lestarikan di sini. Sering dengan perkembangan zaman dan adanya pasar bebas dan yang sebagainya, kami mencoba mengembangkan batik yang dulunya motif-motif klasik yang tetap kami lestarikan di sini menjadi batik-batik yang mungkin sudah tidak klasik lagi. Tapi kami mencoba mengembangkan dengan pengembangan desain, pengembangan warna, dan batik-batik yang diminati oleh pangsa pasar. Kemudian kami juga tidak menjual batik yang masih mentah, tapi sampai dengan fashion kain batik yang sudah siap pakai. Artinya kalau dulu sebatas putihan, sekarang sudah bisa dalam bentuk baju dan mungkin kain atau selendang dan yang lain sebagainya. Untuk kebutuhan pembuatan batik, ada beberapa alat dan bahan bakunya. Untuk alat itu ada canting, ada kompor, ada wajan, kemudian ada bak celup, kemudian tempat limbah, dan panci untuk ngelorot. Kemudian untuk bahan baku, itu ada kain, katun, kemudian sutra, kemudian pewarna. Pewarna itu ada 2 macamnya, pewarna yang secara sintetis dan pewarna yang secara alam. Proses pembuatan batik yang pertama adalah pemilihan bahan baku. Artinya kita siapkan kain, kita mau kain katun atau sutra. Kalau katun kita pilih katun yang campuran plastiknya paling sedikit. Karena kalau banyak campuran plastiknya, kain itu bisa dibatik tetapi susah untuk diwarna. Biar penyerapnya makna itu bisa maksimal, kain itu kita cuci dulu. Kita setrika, kemudian kita bikin pola. Kita bikin pola, kemudian baru dicanting. Nyanting itu tidak satu orang, tapi ada yang ngelowongi, ada yang berian isen-isen, ada yang nembok, baru setelah itu proses warna. Warna ini ada 2, yaitu pewarna alam dan pewarna yang sintetis tadi. Kalau yang pewarna alam ini memang butuh waktu yang sangat lama, tidak bisa 1 atau 2 hari ini selesai. Mungkin sampai dengan 1 minggu
atau bahkan mungkin sampai 10 hari baru selesai proses pewarnaannya. Untuk nyanting sendiri 2,5 meter itu tergantung motif juga. Ada yang 1 minggu selesai, ada yang setengah bulan selesai, ada yang mungkin 1 bulan itu baru selesai. Jadi dari segi itulah kami bisa menentukan ini yang harga 450, 500, bahkan mungkin ada yang sampai dengan harga yang 1 juta. Jadi setelah kain itu dicanting semuanya, kemudian diwarna, setelah diwarna, dilorot atau dihilangkan lilinnya, kemudian dicuci, dikeringkan, baru dikemas atau siap untuk dijual atau dipasarkan. Dari jumlah anggota kami yang 30 orang, rata-rata 1 bulan paling tidak, taruhlah kalau batik klasik itu setengah bulan baru selesai. Berarti paling tidak ada 15 lembar kain batik klasik yang bisa terselesaikan dalam 1 bulan. Kemudian teknik pemasaran kami dengan buka showroom-showroom sederhana, brosur, leaflet, website. Adapun melalui website itu kami kurang bisa maksimal karena di tempat kami sinyal itu menjadi kendala atau kurang bagus. Kemudian pameran-pameran baik di Jogja, Jakarta maupun di luar Jawa itu pernah kami laksanakan juga. Bahkan kami pernah mengikuti festival Indonesia di Melbourne, Australia. Kemudian istri saya itu ke India untuk sharing tentang batik tulis di sana juga. Untuk harga jual kami mulai dari 200.000 itu batik tulis, tapi motifnya mereka tidak punya patron. Jadi ada beberapa anggota kami itu yang dia itu nyanting tapi tidak pakai pola. Itu mulai dari 200.000. Kemudian ada juga yang batik-batik klasik itu ada yang sampai dengan 500.000, 700.000. Ya tinggal tingkat kerumitan motifnya atau tingkat kehalusan dalam dia nyanting. Dipengaruhi juga oleh berapa warna yang ada dalam satu kain. Ada beberapa pelanggan kami, ada di Jakarta, ada di Bandung, ada di Bali. Mereka adalah Jakarta itu ada Kementerian Pemuda dan Olahraga, kemudian ada juga di Disperintakop, ada juga kolektor. Jadi beberapa kolektor yang ada di Jakarta, di Bandung itu sering atau sekarang menjadi satu mitra dan berlangganan ke Batik Sekar Arum. Untuk mengembangkan batik tulis yang ada di Giriloyo ini, kami bekerja sama dengan pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan kementerian. Kemudian ada juga dari perguruan tinggi dan teman-teman yang peduli pada batik tulis yang ada di Giriloyo. Dengan adanya ditetapkannya batik sebagai warisan budaya Indonesia dan Jogja sebagai kota batik dunia, besar harapan bagi kami masyarakat Giriloyo yang 90% adalah sebagai pengrajin batik. Batik ini semakin maju dan tentunya bisa meningkatkan pendapatan dari masyarakat pembatik, khususnya pembatik-pembatik yang ada di Jogja ini. Besar harapan juga kepada anak cucu kami bahwasanya karena batik ini sudah menjadi warisan budayanya Indonesia, siapa lagi yang akan melestarikan kalau bukan kita. Untuk itu, cintailah budaya Indonesia yang sangat adiluhung ini, dan mudah-mudahan batik ini semakin dikenal secara luas. Masyarakat senang akan adanya batik, terutama batik yang masih klasik atau batik-batik tulis.